La yagurannaka taqallubul ladzina kafaru bil bilad. Hei Muhammad, kamu jangan terpedaya dengan penampilan orang-orang kafir di seluruh negeri. Nah, kita lihat saja. Muhammad, umat Islam diingat oleh Allah, jangan terperdaya dengan penampilan cara hidup di dunia ini oleh orang-orang kafir di semua negeri. Ya kita lihat saja. Di dunia itu kan banyak negeri, banyak negara. Nah, kita lihat negara-negara yang sekuler, negara-negara yang komunis, ya, tidak percaya pada Tuhan. Itu hakikatnya orang hidupnya di sana ya penganut paham kafir tadi itu. Kita jangan ikut seperti itu. Nah, kalau di negeri kafir itu umpamanya saja dalam segala hal ya bebas-bebasan. Nah, segala hal dalam keadaan yang selalu permisif, apa-apa boleh. Ya sudah apa-apa boleh itu boleh ditafsirkan sendiri. Apa-apa boleh. Yang melanggar aturan Allah ya boleh. Oh sudah. Tidak percaya Tuhan boleh. Tidak menyembah Allah boleh. Membunuh orang boleh. Sergap boleh, permisif seperti itu. Kita jangan terkecoh, tertipu daya penampilan orang-orang kafir di berbagai negeri itu. Allah memerintahkan loh ini. Kalau manusia Indonesia jelas, manusia Indonesia kan dasarnya Pancasila, berketuhanan, harus berkemanusiaan, harus bersatu rukun, ya, harus musyawarah, harus kadang. Lah, insya Allah dengan cita-cita pemimpin bangsa yang demikian itu kita mestinya harus jalannya itu ya seperti itu, yang itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, umat Islam jangan, tapi kan jangan hanya puas dengan dasar negara saja, tapi harus Al-Quran dipelajari dong. Karena Al-Quran ini kaitannya dengan besok di akhirat. Tapi kalau hanya hukum yang di negara ini, di Indonesia itu hanya berlaku di Indonesia ini. Setelah mati sudah tidak berlaku itu. Yang berlaku itu hukum Allah, di sana itu yang diteruskan. Oleh karena itu, mari kita dalam posisi negara ini seperti ini, warga negara yang ngaku Islam, ya marilah belajar Al-Quran. Di samping kita taat, patuh pada hukum negara yang berlaku di Indonesia, kita juga harus patuh kepada ajaran Allah Al-Quran ini. Sebab inilah yang akan membawa kita selamat atau tidaknya di akhirat nanti, begitu loh. Asal manusia itu sudah berpikir seperti ini, insya Allah selamat nanti. Jangan-jangan kita itu tertipu oleh penampilan orang-orang kafir di berbagai negeri ini. Allah mengingatkan loh itu. Karena tingkah laku orang kafir itu dalam segala penampilannya serba berjauhan dengan ajaran Islam itu loh masalahnya. Begitulah. Tidak ada larangan sama sekali orang-orang yang kafir itu. Apapun yang mau mereka lakukan, dilakukan saja kok itu. Padahal Quran kan tidak begitu kan. Makanya kita harus supaya selamat yang ikuti ajaran Al-Quran itu. Sekali lagi, kamu Muhammad dan umat Islam, kamu jangan terperdaya oleh penampilan dalam hidupnya orang kafir ya yang di seluruh negeri itu. Ya negerinya banyak di mana-mana itu. Mata ungkolil, karena apa? Kalau kamu mengikuti terjebak ya terperdaya oleh penampilan orang kafir yang tingkah lakunya serba bertentangan dengan ajaran Allah Al-Quran. Mereka bebas, enak bekerja seperti itu, berbuat seperti itu. Tapi ingat, mata ungkolil itu semuanya ya kesenangan yang sebentar, yang kecil saja, yang sedikit saja. Ya paling banter senangnya ya setelah masih dia hidup di dunia ini, setelah mati, wah sudah hilang itu kesenangan itu, sudah akan berganti di akhirat itu dengan yang tidak senang, ya senang, neraka gitu loh. Mata ungkolil. Kesenangannya orang kafir di dunia itu hanya sebentar rasa selama mereka itu masih hidup. Sudah mati, sudah lain. Ya, kenikmatan di dunia yang mereka alami hilang semua. Nanti di sana tinggal penyesalan. Karena apa? Allah berfirman. Orang yang mendapatkan kesenangan yang sedikit sebentar di dunia itu, yang ikuti jalur alur pemikiran orang-orang yang kafir itu, mereka itu akhirnya apa? Summa ma'wahum jahannam. Kemudian mereka itu tempat mereka dan neraka jahanam. Apa tidak ngeri loh? Diingatkan, jangan ikuti jejak penampilan orang kafir di berbagai negeri itu. Sebab kehidupan modernnya orang kafir sebentar. Sudah mati dan sampai akhirat bagi mereka itu apa? Summa ma'wahum jahannam. Kemudian tempat mereka itu neraka jahanam. Wa bi'sal mihad.
Nah, neraka jahanam itu yaitu sejelek-jelek tempat tinggal. Ya sudahlah. Kalau sudah di neraka jahanam itu tidak akan keluar di sana selamanya. Dia akan menderita. Ya, penderitaan di sana kan siksanya pedih. Dia dibakar dengan batu dan manusia. Dia bahan bakarnya itu batu dan manusia. Kalau sudah dibakar, ya terbakar gosong semua, ya sudah kering, gosong seperti itu, diganti kulit lagi, bakar lagi, selamanya begitu, tidak akan ada habis-habisnya. Itu ancaman Allah terhadap orang kafir. Ini loh ayatnya ini. Maka oleh karena itu, mari kita berusaha mematuhi peringatan dari Allah supaya kita tidak terjebak, terperdaya oleh ya penampilan hidup orang-orang kafir di berbagai negeri ini. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzula min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Nah, akan tetapi lakinil ladzina taqaw, akan tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah dan larangan Allah, Rabbuhum, Tuhan mereka itu ya Allah itu. Nah, mereka itu dijanjikan oleh Allah. Apa yang dijanjikan? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka itu akan dimasukkan dalam surga. Ini. Yang di bawahnya terangkan lagi. Di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Ya, sudah diterangkan di atas tadi. Khalidina fiha nuzula. Dan mereka itu kekal di surga itu, yaitu ya tempat tinggal yang disediakan oleh Allah itu. Minindilah, tempat surga yang disediakan dari Allah, dari sisi Allah. Kita akan dimasukkan surga seperti itu. Disediakan tempat, yang tempat itu dari sisi Allah. Surga itu yang mengadakan tempat itu ya Allah. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa tadi. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Ya tadi, apa saja yang ada di sisi Allah itu besok itu yang berupa pahala-pahala di akhirat itu. Apa saja yang ada di sisi Allah besok di akhirat itu khairul lil abrar, itu baik bagi orang yang termasuk ulil abrar yang sudah saya terangkan tadi itu, yaitu dalam suasana keluarga yang antara orang tua dan anak terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, jadi semuanya mendapat keuntungan kalau menjadi seorang yang abrar itu. Sebab ada kan keluarga antara orang tua dan anak ya tidak serasi. Bahkan ada anak yang sampai berani membunuh orang tua hanya gara-gara minta sepeda motor tidak dituruti. Nah itu tidak bisa masuk yang abrar ini. Yang abrar itu ya yang serasi hubungan antara kedua orang tua dan anak-anaknya. Ada seimbangan antara hak dan kewajiban. Sehingga suasana dan keluarga itu hidup harmonis, ya, aman, tentram, sesuai dengan ajaran Allah, dalam kondisi selalu beribadah kepada Allah. Itu yang seperti itu. Mestinya kita harus pengen itu, bercita-cita menjadi kelompok orang yang termasuk tadi itu, ulil abrar itu, abrar itu. Nah,